Halo guys, Triple X memberikan pilihan lagi untuk urusan instalasi pemasangan lampu unit dari Triple X. Yang pertama menggunakan relay tetap. Jika suka dengan nyala tetap manteng diam flat. Seperti halnya bawaan dari setiap model lampu bisa menggunakan relay ini guys. Selanjutnya yang kedua menggunakan relay wire harness modul. Selain juga bisa nyala manteng diam atau flat, ditambah lagi dengan tambahan dua mode strobo. Strobo bersamaan dan strobo bergantian pada posisi low beam serta high beamnya. Untuk lebih jelasnya bisa cek pada video saya sebelumnya untuk pemakaian dari relay modul yang tipe ini. Yang ketiga adalah menggunakan multi relay wire harness modul. Selain juga bisa nyala manteng, diam, ataupun flat, ditambah lagi dengan lebih banyak mode lagi guys. Jadi apabila suka dan perlu dengan berbagai mode, bisa memakai dengan sistem instalasi multi relay wire harness yang ini. Mungkin saya akan ringkas sedikit ya tentang pemakaian instalasi dari masing-masing pemakaian relay ini. Yang pertama dari relay tetap tinggal ditancapkan saja setiap jalurnya mengikuti warna kabel untuk yang ada karet birunya. Selanjutnya untuk yang 3 jalur ini jalur yang ke saklar. Dan untuk relay wire harness yang ini menyesuaikan dengan keinginan ya. Jadi salah satu contohnya adalah jika ingin yang dibuat strobo adalah nyala putih dan kuning, berarti yang dikoneksikan kabelnya adalah jalur kabel hitam. Untuk kabel hitam tetap hitam ya, kuning ke putih, merahnya ke warna kuning. Selanjutnya untuk yang dari lampu yang kabel merah tinggal dikoneksikan, dibuat rangkaian menggunakan relay 4 pin. Jadi saya berikan contoh sedikit ya untuk pemakaian yang ini. Jika saya contohkan untuk pemakaian low beam dan high beamnya warna kuning dan putih saja yang dibuat strobo. Jadi putih ke kuning, kuningnya yang ke merah. Ini ya, putih ke kuning dan kuningnya ke merah. Dan untuk yang merah tinggal digabung dua begini, digabung menggunakan skun 4,8, dikoneksikan dengan rangkaian relay yang 4 pin. Selanjutnya untuk saklarnya bisa menggunakan pas beam ataupun saklar ganda. Jadi tinggal menyesuaikan saja dengan selera dan keinginan pengguna masing-masing. Selanjutnya untuk yang ketiga ini saya akan jelaskan lebih detail lagi ya guys. Untuk mempermudah penjelasannya saya akan geser terlebih dahulu dari kedua sistem yang ini. Yang pertama dari bodi. Bodi tersendiri ini bukan plastik ya, tetapi alloy seperti halnya output pada driver. Ini saya bandingkan dengan tipe X1. Ini posisinya lebih besar ya. Dan sudah waterproof juga. Selanjutnya untuk panjang kabelnya mungkin sebagai referensi jika dipasang atau diinstal pada sebuah kendaraan. Yang pertama untuk jalur yang ke lampu, ini panjangnya sekitar 1 meter. Untuk jalur yang ke saklar 60 cm. Untuk jalur yang ke aki positif dan negatif ini panjangnya 1 meter. Dan untuk kabel merah dan biru ini panjangnya sekitar 85 cm. Pemakaian sistem ini bisa menggunakan saklar single. Jadi saklar single seperti ini bisa. Ini ya dari Triple X juga yang multi posisi.
ataupun juga bisa menggunakan saklar yang ganda. Sebentar saya akan jelaskan tahap demi tahap perbedaan dari kedua pemakaian saklar ini. Yang pertama kita bahas menggunakan saklar single. Ini ya saklar single. Pada saklar single sudah terdapat soket, jadi tinggal dicabut. Untuk sambungannya bisa disimpan, siapa tahu besok-besok ada mau pakai konektor ini. Selanjutnya tinggal ditancapkan saja guys, dengan output yang berbentuk bulat juga, sesuaikan dengan panahnya. Bentar saya fokuskan. Nah ini ada terdapat panah, dan yang ini yang di bawah nih ya, ini ada panahnya juga, sejajarkan, jangan sampai miring ya, dikhawatirkan untuk pin yang di dalam akan bengkok. Jadi tinggal tancapkan. Lalu untuk mur penguncinya, nah ini mur penguncinya tinggal diputar sampai kencang. Ini ya. Selanjutnya terdapat dua jalur dengan kabel berwarna hitam dan merah. Yang hitam adalah negatif aki langsung ataupun ke rangka kendaraan, sedangkan untuk yang merah adalah positif ke aki langsung. Ini ya, langsung koneksikan ke aki yang ini. Untuk yang ke lampu terdapat dua jalur, ini dua jalur. Saya umpamakan ini posisi kanan dan kiri. Ini kiri dan ini yang kanan. Terdapat kabel hitam, putih, kuning, dan merah. Sama halnya juga sebelahnya juga hitam, putih, kuning, merah. Jadi ini tinggal ditancapkan saja dengan output yang ada pada driver, sesuaikan dengan warna masing-masing. Hitam ke hitam, putih ke putih, kuning ke kuning, dan merah ke merah. Sama halnya dengan sebelahnya pun demikian. Ini tancapkan saja. Selanjutnya untuk kabel ini guys, merah dan biru. Untuk kabel yang merah adalah jalur ke ACC kunci kontak guys. Bisa ambil pada switch rem juga bisa, yang kabel berwarna merah. Dan untuk kabel warna biru, ini bisa dikoneksikan ke saklar pasbem yang warna biru. Dalam hal ini bisa dipakai ataupun bisa tidak dipakai untuk yang kabel berwarna biru ini guys. Pertimbangannya sudah disiapkan, kenapa tidak dimanfaatkan. Itu saja guys untuk yang kabel berwarna biru. Jika menggunakan saklar yang tunggal berarti yang ini tinggal ditambah dengan saklar satu tombol lagi ataupun ikut saklar bawaan kendaraan. Selanjutnya untuk pemakaian saklar ganda, sama halnya dengan saklar single tombol tadi, perbedaannya adalah pada jalur kabel berwarna biru dan merah. Untuk koneksi kabel berwarna biru dan merah ini nantinya akan disambungkan ke salah satu sisi pada saklar. Jadi jika yang dipakai untuk jalur yang ke modul adalah sebelah kiri, berarti yang sebelah kanan dimanfaatkan untuk koneksi yang kabel berwarna merah dan biru. Untuk konektornya tersendiri di saklar ganda ini memang terpisah, jadi bisa menyesuaikan sendiri dengan keinginan masing-masing. Inginnya yang disambungkan ke jalur sistem ini yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Jadi untuk pemasangannya nanti bisa dilepas ini ya, mur penguncinya, lalu ditarik. Nah, ditarik begini. Ambil yang posisi yang terdapat seal. Untuk konektor sisanya bisa disimpan, siapa tahu besok-besok ada pemakaian yang lainnya. Selanjutnya untuk kabelnya, ya semisal kabelnya, jadi ini tinggal disesuaikan saja dengan warna masing-masing. Hitam-hitam, hitam-hitam, kuning-kuning, serta merah ke merah. Untuk penyambungannya kabel ini, sekedar tip ya, bisa menggunakan solder, lalu diisolasi bakar, ataupun bisa juga menggunakan
skun sambungan seperti ini. Ini ya, skun sambungan. Yang kuning ini bisa juga dipakai, ataupun jika ada headgun bisa menggunakan yang model begini ya, headstring yang seperti ini dengan terdapat timah low temperature. Ini ya, bisa menggunakan ini ataupun yang ini. Jadi jangan hanya dililit lalu diisolasi, karena sangat rawan bisa lepas ya, ditarik sedikit saja bisa lepas guys. Selanjutnya, setelah ini terkoneksi, dan untuk jalur yang satunya, nah ini yang satunya ya, ini bisa dikoneksikan menggunakan soket seperti ini ya, sekun cabang. Ini bisa juga dipakai sekun cabang, ataupun soket putih. Nih soket putih seperti ini bisa juga dipakai. Bisa juga menggunakan soket hitam seperti ini. Ini juga waterproof. Atau bisa juga menggunakan yang soket Dutch connector, atau bisa juga disebut dengan DT connector, yang tentunya juga sudah waterproof ini. Jadi kembali lagi ke selera ya untuk urusan penyambungan kabel berwarna biru dan merah. Yang ini bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Sebagai contoh, sudah saya siapkan yang sudah saya koneksikan menggunakan Dutch connector atau DT connector untuk kabel yang berwarna merah dan biru, dan sudah saya balut dengan selang anti panas supaya terlihat lebih rapi. Bisa menggunakan ukuran 3 mili masing-masing ataupun digabung sekaligus, tidak masalah. Bisa menggunakan ukuran 4 mili ataupun 5 mili. Selanjutnya untuk soket bulatnya juga sudah saya sambungkan. Ini ya, sudah saya sambungkan. Sudah rapi betul dan kuat guys. Nih, kuat. Nanti ini tinggal ditancapkan saja ke jalur saklar. Ini ya, tinggal ditancapkan. Dan untuk kabel yang merah, yang ini satu jalur, ini untuk ambil ke jalur kunci kontak ataupun switch rim, yang pastinya ini adalah jalur positif yang mengikuti kunci kontak. Tidak rekomen pengambilan pada jalur speedometer ya, yang ini kabel merah. Selanjutnya untuk kabel yang hijau, ini adalah free satu tombol, karena yang akan kita pakai hanyalah 3 tombol. 1, 2, 3. Untuk yang bawah, ini yang kabel berwarna hijau. Bisa dimanfaatkan untuk variasi yang lainnya, akan tetapi perlu diingat sebagai pemicu saja. Jadi jika beban lumayan besar, harap diberi relay. Jadi kalau akan memanfaatkan yang kabel berwarna hijau ini. Mungkin ini posisinya saya rasa sudah jelas, dalam arti ini berdiri sendiri di luar saklar bawaan kendaraan. Sebentar saya akan koneksikan dan saya akan uji coba menggunakan unit dari Triple X tipe M5. Di depan saya ini saya akan sambungkan terlebih dahulu. Posisi sudah saya sambungkan dan koneksikan untuk setiap kabelnya dengan unit Triple X tipe M5. Perlu saya tambahkan dan garis bawahi di sini untuk kabel berwarna putih dan kuning. Ini bisa dibolak-balik. Jika menginginkan untuk alternatif mode ketiga berwarna putih, tinggal dibalik saja, yang kuning ke putih, putih ke kuning. Begitupun sebaliknya. Khusus untuk kabel yang warna hitam dan merah, jangan dibalik. Selanjutnya untuk power utama, ini saya akan koneksikan dan wajib demikian. Nah, begitu.
Selanjutnya untuk free yang satu tombol sudah saya siapkan dengan T10 supaya terlihat bahwa ini bekerja dengan normal. Selanjutnya untuk saklar sudah tertancap juga dengan modul ini. Langsung saja kita uji coba ya untuk posisi low beam. Ini yang saya pakai untuk ke jalur modul sebelah kiri dan yang kanan untuk mode ketiganya. Low beam, wih, terang guys, tipe M5 ini. High beam, off, ya. Dan untuk yang nyala bersamaan begini guys, jadi cukup dengan memainkan tombol saklar saja. High beam, sekali lagi, baru nyala bersamaan. Kembali lagi off. Selanjutnya untuk yang low beam, sekali lagi, wih, ini strobo bersamaan kanan dan kiri. Dan jika sekali lagi kita pencet, strobonya berubah guys, bergantian. Begitupun sebaliknya, kita pencet yang mode high beam sekali lagi nyala bersamaan, sekali lagi strobo bersamaan, sekali lagi strobonya bergantian. Dan untuk mode ketiganya, ini yang saya koneksikan adalah warna putih. Kembali off. Selanjutnya untuk posisi low beam sekali lagi, strobo bersamaan dan strobo bergantian. Sekali lagi, jika suka dengan banyak mode, bisa menggunakan multi relay wire harness yang tipe ini guys. Jadi bisa kami tarik kesimpulan, kami kembalikan lagi ke selera dan keinginan setiap pengguna, dan bisa menjadi referensi dan pilihan dalam hal instalasi pemasangan dari sebuah lampu LED dari AAA. Tidak lupa juga kami ingatkan, pergunakanlah semua perangkat tambahan ini secara baik dan bijak ya guys. Mungkin itu saja dari kami, sekian dan terima kasih.